Oke, halo semuanya. Selamat malam. Selamat datang di BrainFit Talks yang oleh BrainFit Indonesia. Perkenalkan, saya Irfan Wanata. Saya adalah salah satu host di sesi malam hari ini ya. Saya salah satu master trainer di BrainFit Indonesia dan juga seorang trained behavior therapist. Malam hari ini saya ditemenin oleh host yang lainnya, ada Miss Nancy. Halo Miss Nancy. Halo Mr. Irfan. Hai Miss, silahkan perkenalkan diri dulu Miss. Ya, halo Bapak Ibu, selamat malam. Perkenalkan, saya Nancy Peter, saya salah seorang master trainer dan brain fitness specialist di BrainFit Indonesia. Oke, juga ditemenin oleh Miss Iren malam hari ini ya Miss. Hai Miss Iren. Iya. Halo semuanya, selamat malam. Ketemu lagi di acara kita tiap Selasa malam setiap 2 minggu di BrainFit Talks. Saya Iren, saya adalah master trainer di BrainFit Indonesia dan juga adalah seorang certified play therapist dan parents coach. Oke, ya sebelum kita lanjut, Mrs., kita mau kenalin dulu mengenai BrainFit ya. Mungkin ada orang tua yang baru pertama kali ketemu dengan BrainFit. Saya akan perkenalkan dulu ya. BrainFit adalah perusahaan yang berasal dari Singapura. Kami sudah berdiri dari tahun 2001, di Indonesia dari tahun 2008. So, kita adalah salah satu perusahaan yang mempioneer program yang namanya Brain Training atau Brain Fitness Training. Ini lokasi-lokasi kita ada di 9 negara saat ini. Dengan lebih dari 20 center di Indonesia, kita punya 4 center. Ada BrainFit di Kelapa Gading, ada BrainFit di Kebun Jeruk, di Gading Serpong, dan juga di Bogor. Kami adalah perusahaan yang menawarkan program pelatihan otak ya, atau brain fitness training istilahnya. Program-program yang kita miliki di BrainFit didesain berdasarkan hasil riset di bidang neuroscience, terutama namanya neuroplasticity. Ini adalah hasil penelitian yang membuktikan bahwa semua kemampuan otak kita itu bisa ditingkatkan pada usia berapapun, terutama di usia anak. Oleh karena itu, BrainFit punya program dari mulai usia anak-anak 9 bulan, actually ya, kita punya BrainFit Baby, kemudian kita punya BrainFit Junior, ini untuk anak usia preschool sampai TK, untuk mempersiapkan masuk SD-nya gitu. Kemudian juga ada BrainFit Scholar, ini untuk usia SD, SMP, bahkan sampai SMA. Ya, ini beberapa penghargaan yang sudah kita dapatkan sebagai salah satu pioneer program brain training di dunia ya. Kita sampai saat ini masih berkomitmen untuk memastikan bahwa program kita didukung oleh hasil riset yang terbaru. Itu aja perkenalannya, singkat aja ya. Untuk orang tua yang ingin tahu lebih jauh, boleh follow Instagram-nya @BrainFitIndonesia. Bisa dapat informasi banyak di situ mengenai BrainFit dan aktivitasnya kita. So, malam hari ini kita akan membahas bagaimana merubah fixed mindset menjadi growth mindset. Ya, nanti kita akan perkenalkan kepada orang tua kedua istilah ini, fixed mindset dan growth mindset, dan bagaimana cara merubah anak-anak dari fixed mindset menjadi growth mindset. Sesi kita malam hari ini talk show, ya. Jadi kita akan sambil ngobrol aja, berbagi informasi kepada orang tua. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ketik saja di menu Q&A yang ada di Zoom-nya masing-masing. Mohon dipastikan pertanyaannya relevan dengan topik malam hari ini dan boleh juga sertakan usia anaknya. Itu aja perkenalannya, Mrs. Yuk kita mulai ngobrolnya. Ya, thank you for the introduction, Mr. Irfan. Ya. Malam hari ini, seperti yang tadi Mr. Irfan sudah mention, kita mau membicarakan mengenai growth mindset, yang dalam bahasa Indonesia itu disebut pola pikir berkembang. Iya. Ya. Mungkin orang tua masih pada asing ya, Miss, dengan istilah ini ya. Growth mindset gitu ya. Mungkin bisa dikenalin lagi, Miss. Silakan. Oke. Jadi untuk memudahkan, saya ingin kasih gambarannya dulu nih. Setelah itu baru kita bahas problems-nya, kemudian kita bagi strateginya ya. Just in case, sebenarnya growth mindset ini sudah cukup populer. Belakangan ini sering banget disebut-sebut gitu ya. Bahkan bukan hanya anak-anak, tapi menjadi topik di dalam dunia corporate. Karena ternyata di tempat bekerja juga perlu banget untuk punya growth mindset. Orang dewasa bahkan ya. Ya, sampai orang dewasa. Oke, saya bagikan dulu sedikit aja pengetahuan dasarnya supaya setelah itu kita bisa bahas bersama-sama. Ya, bagaimana merubah mindset? Ya, pertama kita perlu tahu dulu mindset itu adalah pola pikir seseorang. Nah, buat seorang anak ya, mindset itu adalah a set of belief, kepercayaannya dia mengenai suatu hal, ya, cara dia berpikir dan akhirnya menentukan cara dia bersikap. Yang bersikap dan itulah bagaimana dia memandang suatu hal dan kemudian keluar dan dia berperilaku sesuai dengan apa yang dia percayai. Itu mindset ya. Dan khusus malam hari ini kita mau membahas tentang growth mindset dan fixed mindset dan bagaimana
merubah fixed mindset menjadi growth mindset. Nah, bedanya apa? Orang yang punya growth mindset atau pola pikir berkembang, dia punya pandangan atau kepercayaan terhadap bakatnya, kemampuannya, proses belajarnya, termasuk kayak kecerdasannya, talents-nya, potensinya. Dia percaya bahwa itu semua bisa berubah. Ya, it's not fixed, enggak fix. Itu adalah sesuatu yang bisa berubah dan bisa berkembang terus. Itu berarti dia punya pola pikir growth mindset. Ya. Akibat dari kepercayaan ini, maka orang ini karena percayanya deep inside belief sistemnya seperti itu, jadi ketika dia membuat kesalahan, dia melihat itu sebagai peluang untuk belajar karena kepercayaan tersebut. Ya, jadi kelihatan banget growth mindset itu terlihat ketika seseorang melakukan atau membuat kesalahan atau ketemu tantangan atau hambatan. Apa sih yang ada di dalam pikirannya? Apakah dia kemudian nyerah atau udah nggak mau nyoba, atau dia berpikir, waduh ini hambatan nih, gimana nih aku bisa belajar nih. Kalau aku belajar dan akhirnya bisa melewatinya, berarti aku naik kelas atau aku belajar sesuatu, aku bisa tembusin dan lain-lain. Oke, jadi cara dia melihat challenge. Jadi bukan hanya mistakes, tapi juga challenge. Ya. Terus orang ini ketika dia melakukan kesalahan atau ada yang kurang, kemudian dikasih feedback atau dikasih masukan mengenai kekurangannya atau kesalahannya mungkin, dia menerimanya dengan terbuka karena dia kemudian melihatnya itu juga kembali sebagai peluang untuk belajar because of the belief gitu ya. Dan belajar sesuatu yang baru walaupun susah in the beginning, dia harus berjuang, belajar, melakukan banyak kesalahan, tetapi dia senang untuk mempelajari hal-hal baru ya. Itu semua bermula dari growth mindset. Jadi belief sistemnya dia mengenai potensinya dia. Oke? Nah, itu growth mindset. Fixed mindset on the other hand itu berlawanan ya. Jadi fixed mindset diam-diam seseorang ini punya pengertiannya seperti ini. Bakat itu sudah anugerah Tuhan. Either kamu berbakat atau tidak berbakat dalam satu bidang, titik gitu ya. Terus kecerdasan, ya udah yang pinter-pinter aja, yang nggak pinter, yang kurang pinter ya udah mungkin punya bakat yang lain kali gitu. Pokoknya kecerdasan itu fix gitu. Jadi dia tidak begitu percaya atau there is no belief bahwa segala sesuatu termasuk kecerdasan dan lain-lainnya itu bisa berubah. Dia percayanya bahwa it's there. Itu adalah anugerah Tuhan, itu setiap orang diciptakan berbeda and that's it, memang sudah begitu. Karakternya sudah begitu ya begitu, nggak bisa berubah gitu ya. Nah, because of this belief, apa yang terlihat dari perilakunya? Dia melihat kesalahan atau kegagalan itu sebagai sesuatu yang memalukan, ya, atau sebagai tanda atau bukti bahwa iya dia memang nggak berbakat di situ. Oke. Terus yang kedua, dia tidak menyukai kalau menghadapi tantangan atau hambatan. Kalau dia ketemu dengan hambatan atau tantangan, dia berusaha dan ternyata nggak bisa, dia berusaha nggak bisa, ternyata hambatan, dia mengambil kesimpulan, oh ya udah yang ini memang bukan buat aku. Berarti aku yang lain pindah gitu. Jadi dia akan melakukan seperti itu. Kemudian kalau diberikan feedback atau masukan ketika dia melakukan kesalahan atau kekurangan, dia menerimanya itu sebagai teguran dan sebagai failure. Jadi dia bisa down banget ketika menerima feedback atau masukan, ya kan? Terus kemudian biasanya orang-orang ini itu yang punya fixed mindset, mereka tahu bahwa mereka jagonya di satu bidang dan dia enjoy punya keberhasilan di satu bidang, dan dia nggak begitu suka sama perasaan yang muncul jika kita melakukan kesalahan, jika kita mencoba berkali-kali, itu nggak enak dan nggak nyaman buat dia, sehingga dia agak males untuk mencoba hal-hal baru. Karena mencoba hal-hal baru ini mendatangkan perasaan nggak nyaman ketika kita baru belajar, gitu. Karena kita penuh melakukan kesalahan dan kesalahan-kesalahan. Oke? Jadi itu bedanya growth mindset dan fixed mindset. Oke. Nah, mindset ini itu tidak lahir begitu aja ketika seorang anak lahir, bayi, tiba-tiba dia sudah punya mindset, kan enggak. Ya. Mindset, we are not born with a certain mindset, enggak. Jadi it's not, tidak genetik gitu. There is no mindset di dalam
wiring baby ketika dia lahir. Tetapi sepanjang dengan bertumbuhnya dia, bagaimana respon lingkungan, pengalaman yang dia alami, apa yang dia pelajarin, itu semualah yang kemudian membentuk mindset seseorang. Jadi wiring-wiring, pemahaman, pengertian, dan lain-lainnya, itulah yang membentuk mindset-nya anak. Oke, nah, so ini banyak banget. Malam hari ini kita mau bahas ini karena kita melihat kan dari bagaimana mindset itu sangat-sangat mempengaruhi motivasi anak, kegigihannya di dalam mencoba, ya. Bukan hanya anak-anak yang punya kelemahan kognitif, enggak, tapi bisa juga. Tell me if I'm freezing, ya. You're fine. Oke, Miss. Enggak kok. Ya. Jadi anak-anak yang nggak mau mencoba, anak yang takut membuat kesalahan, gitu ya, anak yang nggak terima dan menolak keras jika diberikan feedback atau masukan, nggak mau coba hal-hal baru, cuman mau stick, cuman mau terus melakukan hal yang dia bisa. Oke, yang punya fixed mindset atau cenderung punya fixed mindset itu bukan saja anak-anak yang punya kelemahan misalnya, ya, tetapi bisa saja anak-anak yang justru berprestasi. Ya, berprestasi dalam satu hal, dia sudah sangat bagus di situ, dan dia sudah nggak mau coba hal-hal yang lain. Jadi itu bisa juga ada fixed mindset di situ. Ya, so growth mindset, basically dia mau belajar apa aja, dia terbuka untuk apa aja. Oke, yang menemukan teori mengenai fixed mindset, growth mindset adalah Profesor Carol Dweck. Ya, dan Profesor Carol Dweck bilang bahwa salah satu hadiah terbaik yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita adalah mengajarkan mereka bagaimana untuk mencintai dan menerima challenge, atau kalau ada tantangan, ayo kita suka dengan tantangan, ya. Bagaimana ketika kita melakukan kesalahan, bagaimana kita menjadi tertarik justru untuk cari tahu apa sih yang benar, gitu ya, dan menikmati usaha dan keep on learning, itu yang kita mau, dan itu yang perlu kita ajarkan ke anak-anak, ya. Sehingga dengan begitu anak-anak itu nggak perlu menjadi slaves of praise. Tunggu mesti dipuji dulu, baru dia lakukan. Tunggu mesti diiming-iming dulu, dikasih reward, baru dia lakukan. Kalau punya growth mindset, dia mau lakukan karena memang ada drive dia untuk kepingin berkembang. Oke? Nah, kalau kita sudah berhasil build growth mindset pada anak-anak, maka mereka lifelong, ya, sepanjang perjalanan mereka akan bisa berusaha sendiri. Oke? Nah, saya akan tutup dengan ini adalah salah satu contoh growth mindset yang kita bisa deteksi pada seorang anak, bagaimana pola pikirnya, usahanya, dan lain-lain. Ini kebetulan adalah salah satu recording yang kita ambil dan kita interview salah satu murid BrainFit. Udah lama sih, beberapa tahun yang lalu, ya. Tapi it is a very interesting interview. Kita nonton sama-sama. Like suddenly a lot of memories come stuck in my mind, even though I learned it like 2 years, 3 years, 4 years ago, still stuck up in my mind. And then I also can focus more. Like if I got a test and then I got like my friends playing, I'm like just gonna, I'm gonna do this test first and then I'm gonna play. It's like let's say self-control too. BrainFit also teach me self-control because they teach me how to control my emotions. Once I was stuck at, like, my scores were like dropping. It was like 55, 69, 68. And then, because I never give up, I believe in my dreams and I wish and do BrainFit all the time. I say to my mother, Mom, I want a break with BrainFit, but luckily my mother didn't give me, so yeah, suddenly my scores improved. My math from 70, 70, 70, 70, 71, 81 becomes 197. You should never give up on your kid. Like Nick Fujific, he was like doesn't have the 4 limbs,
but he become great. He thought like, I'm never gonna get married, never gonna get good job, never gonna get successful, but he did, cause he never give up. Like parents still, even if your kid has like problems, you need to help them. Spend a little bit more time with them, like teach them how to do this, do that, and encourage them every time. If they fail, tell them to try again and try again and try again. Oke, itu dia tadi penjelasan dan background tentang growth mindset, fixed mindset, dan ciri-cirinya apa yang kita lihat jika kita tahu bahwa oh anak ini sudah memiliki the kind of growth mindset yang dibutuhkan. Artinya yang ideal lah ya. Nggak ada sih yang ideal banget, tetapi at least we know for sure bahwa anak ini sudah tahulah bahwa life is about try again and try again. If you fail, it's okay, just try again and try again. Itu udah bukan main mindsetnya jika seorang anak punya mindset seperti itu. Oke? Okay? Kayaknya itu impiannya semua orang tua mungkin ya, Miss. Kayaknya anaknya nggak suka nggak menyerah, nggak usah dikasih tahu juga tahu gitu bahwa mereka nggak usah nyerah gitu ya. Iya. Oke, so mungkin saya cerita dikit. Jadi Konori ini, waduh sekarang anaknya sudah besar kali ya. Ini video ini kayaknya direkam 4 tahun yang lalu. But ketika dia baru join waktu itu dia kelas 3 SD. Prestasinya bagus di sekolah, cuman memang menurut mamanya masih kurang gitu karena kayaknya walaupun bagus dia menunjukkan sikap-sikap yang mudah frustrasi gitu. Enggak jelek prestasinya, cuman sepertinya mungkin dia punya standar tinggi ya terhadap untuk dirinya sendiri. Jadi ketika tidak achieve seperti apa yang dia mau, wah dia nangis, dia kayak mau give up gitu, tapi dia nggak pernah benar-benar give up, cuma dia nangis aja terus gitu. Nanti dia akan balik lagi. So it's quite difficult pada saat itu, dan akhirnya dia waktu join program, starting with sama juga di BrainFit, ketika dia nggak naik level atau ketika dia nyoba sesuatu nggak naik level, dia bakalan nangis gitu. Ya, quite kind of like seperti perfeksionis ya gitu. Dan akhirnya sudah terbiasalah kita semua dengan trainers-trainersnya sudah terbiasa kalau harus membiarkan dia nangis terlebih dahulu, ya udah nggak apa-apa. Nanti setelah itu balik lagi. He has that high standard in him, sebenarnya itu malah menjadi hambatan ya. Tapi after a few years, sebenarnya 1 tahun dia sudah oke, tapi dia tetap mau terus karena dia merasakan manfaatnya. Sempat ada masa-masa di mana dia merasa males, terus dia bilang oke, pindah program, ganti program, tapi stay di situ terus. So at the end waktu akhirnya menurut kita dia udah selesai, sudahlah gitu ya. Tapi dia bilang enggak, masih mau. Jadi dia minta ulang lagi semua gitu kan. Semua programnya dia mulai lagi. Jadi kayak 3 round dia ambil. At the end akhirnya kita udahlah sebagai closing interview, yuk kita interview kamu. Just share what you want to share with your friends and parents. Ya udah, jadi akhirnya dia buat interview itu. So we really see him bagaimana in the beginning ketika dia masuk, wah kayaknya nggak percaya sama dirinya sendiri, frustrasi sama diri sendiri sampai segitunya. At the end dia bisa bilang, well you fail, it's okay, just try again and try again, gitu kan. Itu keren banget sih. Ya, itu mungkin salah satu ciri-ciri anak-anak dengan mindsetnya mereka gitu ya, Miss. Ya. Ini juga banyak orang. That is how a fixed mindset change into a growth mindset. Iya. I think juga banyak orang tua yang justru kebalikannya mungkin ya, Miss. Mereka anak-anaknya justru fixed mindset-nya biasanya nggak mau berusaha sama sekali gitu kan, mungkin takut gagalnya justru gitu kan. Mungkin sering sekali yang kita dengar dari orang tua adalah anaknya begitu masuk chapter baru di bukunya langsung bilangnya ini mah bakal susah, aku nggak mau, ini nggak bisa, aku nggak bisa ngelakuin itu gitu, meskipun orang tuanya udah melihat bahwa sebenarnya dulu dia bisa gitu, dan benar kalau udah dibujukin udah segala macam akhirnya bisa. Tapi yang membuat orang tua frustrasi adalah respon pertamanya itu banyak anak-anak yang menolak terlebih dahulu, menolak dulu gitu, selalu bilang nggak bisa dulu, selalu bilang susah dulu. Itu juga salah satu ciri-ciri fixed mindset justru ya, Miss. Ya. Untuk anak-anak ya. Iya benar banget. Yang kebanyakan maunya juga biasanya cenderung kalau ada area yang mereka lihat, ini aku udah pasti bisa gitu ya. Hanya mau melakukan hal-hal yang
mereka tahu mereka pasti bisa gitu. Tadi kayaknya udah di-mention ya oleh Miss Ren juga salah satu ciri-ciri dari fixed mindset. Sehingga biasa parents frustasi, ini belum juga dicoba gitu ya. Iya, betul. Atau bahkan ya tadi yang saya sebutkan semuanya bilang nggak bisa ya, Miss. Jadi apa aja semuanya bilangnya nggak bisa gitu. Basically benar takut banget sama hal baru gitu ya. Ya. Terus mungkin kalau yang untuk lainnya orang, kita bisa lihat juga. sorry, kayaknya suara kita overlap ya. Iya. Ya, bisa lihat dulu kalau gitu ya. Kayak ada delay di sini ya. Ciri-ciri lainnya kita lihat juga tadi bahwa kalau dia dikasih feedback atau dikasih masukan, itu dia nggak terima banget. Itu juga mungkin ciri-ciri adanya fixed mindset. Oke. Ya. Jadi begitu dikasih tahu langsung responnya reaktif dulu gitu ya. Ya. Reaktif dulu. Enggak, pokoknya begini begitu gitu. Dikasih tahu, kasih masukan. Another thing yang mungkin juga mungkin orang tua punya pengalaman adalah anaknya mau ngelakuin sesuatu tapi effortnya kayaknya setengah gitu ya. Pokoknya dikerjain, tapi udah yang penting udah dikumpulin gitu. Padahal kita ngelihat bahwa itu tuh ada yang salah. Coba aja kalau dia baca dikit lagi hasilnya bisa lebih bagus gitu kan. Tapi anaknya ngerasa ya udahlah kan itu udah selesai, dikumpulin aja gitu. Kayaknya effortnya kurang gitu. Effort yang dia berikan secukupnya gitu ya. Iya, betul. Benar banget, itu bikin frustasi banyak parents. Jadi parents bilangnya kayaknya cuma asal ngerjain, asal selesai, nggak merhatiin kualitasnya. Jadi itu bisa juga disebabkan karena mindset-nya, walaupun belum tentu itu mindset, bisa juga kan karena kelemahannya skill. Tapi basically kalau ada mindset yang percaya bahwa aduh aku udah nggak bagus, udah jago di sini, ngapain susah-susah gitu ya. Kurang lebih betul. Kan mungkin ada pengalaman yang juga sebelumnya dia udah coba kerjain tapi hasilnya nggak terlalu bagus gitu kan, so ya ngapain gitu, mendingan udahan kumpulin habis itu main gitu karena hasilnya mungkin tetap nggak bagus dalam pikiran anaknya, mungkin seperti itu. Iya. Jadi itu semua ciri-cirinya fixed mindset, which di mana sebenarnya agak PR banget sih buat orang tua mau membantu anaknya dalam hal apapun, mau minta anaknya belajar hal baru, atau mau memberikan masukan supaya anaknya mau terima. Biasanya terbentur banget parenting effort itu kalau mindset-nya masih ada kebanyakan ke fixed mindset. Ya, jadi malam hari ini yang mau kita share sama orang tua tips dan strateginya gimana nih kalau misalnya curiga nih anak saya nih kayaknya ciri-cirinya seperti punya fixed mindset nih gitu ya. Gimana ya, apa yang bisa saya lakukan supaya dia agak bergeser lah gitu ke growth mindset, terus at the end mungkin benar-benar punya growth mindset gitu ya, kayak yang mau kita bagikan ya. Dan ini yang kita butuh cari tahu dulu lebih dalam gitu ya. Tadi contohnya dia yang Miss Irene sebutkan gitu. Kemungkinan memang karena mindset, tapi juga ada kemungkinan karena tugasnya terlalu susah mungkin untuk anaknya. Gitu ya. Jadi mungkin untuk orang tua sebelum bisa tahu, sebelum nanti kita share bagaimana strategi mengubahnya, mungkin kita bisa share dulu ke orang tua salah satu cara yang orang tua bisa lakukan untuk cari tahu ya, Miss, ini anaknya beneran karena mindset atau ada faktor otak atau ada faktor yang lain gitu kan. Ya, kita punya asesmennya ya, Miss. Ya. Jadi di BrainFit ketika kita membantu parents untuk mencari tahu akar permasalahan yang dihadapinya gitu ya. Anak saya begini nih perilakunya, begini. Usually tanpa assessment atau tanpa kita mengukur secara saintifik atau dengan data, kita hanya bisa menebak-nebak seperti yang kita lakukan malam hari ini. Kita bisa bilang mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini, right? Tapi ketika kita benar-benar mau zoom in, mau benar-benar mau tahu gimana nih solusinya, tentunya apa yang kita lakukan di BrainFit itu adalah kita lakukan assessment. Ya. Jadi di BrainFit ada cognitive assessment, di mana kita mengecek keseluruhan kemampuan brain-nya, motorik, visual, auditory, fokus, dan emotions. Nah, under emotions, di dalam emotions ini, area emotions, kita punya assessment, memang ini self-assessment by anaknya sendiri, dan assessment ini bisa buat, yang ada growth mindset assessment-nya, buat usia 9 tahun ke atas ya? 7 tahun udah bisa, Miss. Oh, 7 tahun sudah bisa, oke. Buat 7 tahun ke atas sudah bisa. Di sini malah kita mengukur growth mindset-nya gimana.
ya. Bukan hanya itu, kemampuan regulasi emosinya gimana? Self managementnya, kemampuan dia untuk manage dirinya sendiri, mengatur dirinya dan lain-lain. Itu bagaimana social managementnya gimana, emotion recognition-nya gimana, ya. Nah, kita punya nih malam ini kita ngomongin tentang growth mindset ya. Kalau di sini seperti report ini keluarnya kuning, berarti dia masih low average. Artinya tengah-tengah, ada fixed mindset-nya, ada growth mindset-nya, mungkin lebih cenderung lebih berat ke fix ya. Kalau dia sudah hijau atau biru, oke, itu growth mindset. Jadi anak itu ada di spektrum ya. Jadi nggak 100% growth mindset atau 100% fixed mindset tuh enggak ya. Tapi we want to know apa sih yang menjadi pola pikirnya. Nah, tapi bukan hanya mindset yang kita ukur, kita mau lihat juga mungkin dia punya fixed mindset karena ternyata ada skill-skill lainnya yang lemah. Sehingga walaupun dia sudah coba, karena skill-nya lemah, apa yang dia coba itu kurang berhasil. Nah, setelah dia coba, akhirnya menjadi pola dia bertahun-tahun, lama-lama sampai di usia tertentu, akhirnya terbentuklah fixed mindset. Karena bukan dia nggak pernah coba, dia sudah coba. Kan? Tapi karena skill-nya lemah, bisa terjadi skill fixed mindset. Oke? Nah, itu kita pelajarin semuanya. Ada juga yang skill-nya sudah bagus, semua ternyata hanya mindset-nya yang belum terbentuk dengan bagus, artinya growth mindset-nya belum maksimal. Nah, itu berarti kita tahu intervensi apa yang mesti kita lakukan. Gitu. Jadi intervensi yang kita rekomendasikan itu biasanya harus spesifik dan berdasarkan data. Itu dia sih. Iya, betul. Begitu kita bisa udah nggak tebak-tebakan lagi ya, sudah langsung ketahuan kira-kira memang apa penyebabnya gitu ya. Apakah memang mindset atau kemampuannya gitu. Nah, which means dari kalau misalnya kita temukan tadi ada yang kurang, itu kita bisa tingkatkan yang tadi kata Miss Irian, kita bisa pindahkan, geser dari anaknya yang punya fixed mindset, pelan-pelan kita geser supaya lebih banyak growth mindset-nya gitu ya. Ya, betul. Jadi kita mesti tahu dulu situasinya gimana, kemudian nanti akan konsultasi secara pribadi, kemudian baru akan rekomendasikan kepada parents gimana nih cara untuk step-step apa untuk membantu anaknya. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang cognitive assessment ini, mungkin kalau parents ada yang tertarik untuk mau tahu, karena kita nggak bisa jelaskan secara detail ya di sini, saya mau undang parents untuk hadir di BrainFit Information Session di sini. Ya, jadi silakan scan QR code atau klik link untuk daftar di situ. Ini adalah free information session. Di situ nanti akan dijelaskan lebih detail dan boleh tanya-tanya tentang cognitive map jika Bapak dan Ibu tertarik. Jika hadir di situ juga akan dapat voucher juga untuk diskon. Ya, jadi jika Anda tertarik mau explore assessment, silakan hadir di situ. Ya, oke, thank you Miss Irian. So tadi kita bahas bahwa ada beberapa anak bisa kita tingkatkan dari fixed growth mindset-nya gitu ya, Miss. Mungkin Miss bisa share ya, Miss, pengalaman kita, ada case-nya mungkin, Miss. Iya, benar banget Mr. Irfan dan Miss Irian. Ini saya ingat sama salah satu murid yang baru sebelum lama ini parents-nya datang untuk konsultasi dan udah memutuskan untuk iya deh kita assessment gitu ya. Sorry, ini saya belum muncul. Oh iya, sudah. Oke. Ya, tadi saya barusan freeze. Baik. I'm back ya. Oke. Benar banget dari tadi kita udah bicarakan kalau kita melihat ini hasil profilnya. Kalau kita melihat ini di sini kita tes salah satu bagiannya growth mindset. Informasi buat Bapak Ibu, kalau kita lihat nilainya 85 itu lemah skillnya ya, warnanya akan berubah jadi merah. Kalau nilainya 100 itu kemampuan otaknya sudah sesuai usianya. Nah, anak ini terlihat growth dari hasil assessment-nya terlihat growth mindset-nya di 87, berarti memang agak jauh dari di kemampuan usia, di rata-rata usianya. Dan yang jadi concern parents ada beberapa hal, namun yang saya dengar banget dari parents adalah kurang greget gitu ya. Saya quote kata parents, kurang greget, kayaknya kurang terlihat mau put effort. Sepertinya sejalan dengan hasil assessment-nya gitu ya. Nah, pada saat kita melihat nilai atau terlihatnya ini growth mindset-nya berarti memang belum terlalu growth mindset, berarti anak ini cenderung berada di spektrum fixed mindset. Pertama-tama kita memang mau lihat adalah kemampuan otaknya yang lain. Apa sih yang membuat anak ini kok kayaknya terlihat kurang greget dari semua tugas yang diberikan,
parents juga sudah siapkan lingkungan yang positif untuk terus membantu, berusaha, ayo coba lagi. Guru di sekolah juga sudah mendukung, ya, memberikan kesempatan, tapi terlihatnya masih terlihat kurang percaya diri. Dan terlihat memang, oh ternyata ada beberapa skill, kemampuan yang belum sesuai usia, yang memang belum kuat. Sehingga kita bisa kebayang ya, anak ini terlepas dari lingkungan yang positif, parents yang terus memotivasi bahwa kamu bisa. Tapi pada saat dia, kalau kemampuan otaknya belum optimal, pada saat dia mencoba melakukan sebuah tugas yang terasa adalah susah, gitu, susah. Yang dia rasakan adalah saya kurang berhasil, ini nggak bisa, saya nggak bisa. Sehingga apabila experience itu terus dia alami, maka pastinya jadinya membentuk dunianya ya, atau kepercayaannya dia bahwa udahlah saya sudah keluarkan semua usaha saya loh, tapi hasilnya masih belum optimal. Ini contoh case-nya sih. Itu salah satunya contohnya ya. Karena dari pengalaman kita memang benar sekali bahwa rasa percaya diri anak-anak itu adalah hasil dari kemampuan mereka ya, Miss. Jadi kalau mereka sering gagal, lama-kelamaan bawaannya kayak kurang pede gitu dengan dirinya sendiri, dan akhirnya itu yang membentuk mindset mereka mungkin lebih ke arah fix. So thank you Miss Yancy. So basically tadi adalah hasil assessment yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk kita tentukan program atau latihan atau brain training gitu ya. So itu bagian dari programnya. Untuk orang tua yang tertarik nanti boleh join ke info sessionnya BrainFit untuk dapat informasi lebih jauh mengenai programnya dan asesmennya juga gitu ya. Nah sekarang kembali ke orang tua di rumah nih Miss. Ya orang tua, kalau misalnya nih ada orang tua yang udah berpikir, iya kayaknya anak saya deh itu gitu ya. Mereka udah berpikir itu anak saya tuh yang punya fixed mindset gitu ya. Dan tadi Miss Irian udah sempat share di awal bahwa nggak ada anak yang terlahir dengan fixed mindset atau growth mindset. Kita semua lahir blank slate gitu ya, clean slate semuanya lahirnya gitu. Tapi apa yang kita ucapkan, cara kita ngomong ke anak-anak itu yang ternyata membentuk mindsetnya mereka. Jadi sebesar apa ya Miss peran sertanya orang tua? How much should we care about what we say? Istilahnya gitu ya. Mungkin Miss Irian bisa mulai. Silakan. Ya. Peran serta orang tua di dalam membentuk mindset itu sangat besar banget. Ya, bahkan sebenarnya mindset itu sudah terbentuk tuh sejak bayi. Jadi sejak dia usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ketika anak mulai belajar ya, mulai mengeksplorasi sekitarnya, ketika dia nyoba-nyoba bermain, tentunya banyak banget hal-hal yang dia lakukan. Kemudian setiap kali dia melakukan sesuatu, parents-nya pasti kan ada responnya, atau caregiver, orang-orang di sekitarnya lah yang membesarkan dia, yang merawat dia, pasti memberikan komentar-komentar, ya kan? Entah itu berupa pujian, entah itu berupa teguran, entah itu ada berupa koreksi. Ya. Nah, semua cara memberikan komentar, pujian, koreksi, itu memberikan feedback kepada anaknya. Oh, ternyata kalau aku melakukan ini, ternyata salah. Oh, ternyata bagus, ternyata begini, begitu. Itulah yang pelan-pelan membentuk mindset. Ya. Jadi nanti kita akan bagikan strategi ya, kita ada masuk ke tips strategi, tapi itu dari environment. Terus yang kedua, faktor kedua adalah internal si anak. Jadi anak ini kan memang punya personality-nya sendiri, memang bukan mindset, tetapi personality atau karakter bawaannya, ya kan? Nah ada yang tipenya achiever, ada yang tipenya agak-agak santai, anaknya suka bergaul sana sini, tapi memang ada yang punya apa ya, pada dasarnya tuh memang achiever. Nah, ketika apa yang muncul dari mereka diresponi oleh sekitar mereka, nah itulah again kembali lagi yang membentuk mindset gitu ya. Contoh nih, ternyata loh anak yang terlalu banyak dipuji, ternyata itu bisa bikin fixed mindset. Ya, karena dia tahu seakan-akan yang dia tunggu ketika melakukan sesuatu, dia nunggu respon atau feedback berupa pujian. Kalau ada pujian, maka dia tahu bahwa oh yang dia lakukan itu bagus. Kalau nggak ada pujian, loh berarti nggak bagus, dan dia akan berusaha untuk mendapatkan pujian itu. Nah, sehingga ketika tidak ada lagi pujian, tidak ada. Kalau dia masih kecil dipuji terus kan lucu ya, anak-anak biasa 1-3 tahun masih dapat pujian terus. Nah, begitu dia sudah terbiasa dengan pujian dan yang dia cari dan butuhkan adalah recognition atau acknowledgement pujian,
untuk memberi tanda bahwa dia berhasil. Begitu dia masuk kelas usia 4 tahun, 5 tahun udah waktunya belajar gitu ya. Ternyata kan proses belajar tidak selancar itu. Mungkin menemukan kendala-kendala, ada aja kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, dan dia nunggu pujian itu nggak datang, malah komentar gitu ya. Nah, dia mulai refrain, mulai mundur dari berusaha. Dia karena cuman mau melakukan hal di mana dia bisa terima pujian. Oke, itu bisa. Itu contoh salah satu gitu ya. Kemudian hal lain, ketika dia melakukan kesalahan, bagaimana orang sekitarnya merespon? Ya, kok salah gitu kan misalnya. Kayaknya itu sesuatu yang memalukan banget. Nah, itu dia akan melihat bahwa kesalahan itu tabu. Jangan sampai melakukan kesalahan. Dari cara orang sekitarnya merespon. Nah, itulah yang membentuk mindset. Oke, jadi banyak sekali yang kalau kita nggak sadar as parents, ternyata kita yang membentuk mindset itu gitu tanpa kita sadari loh gitu ya. Jadi kalau bisa malam ini kita mau bagikan mana supaya sedikit demi sedikit parents yang mungkin bisa merubah cara merespon supaya anaknya bergeser ke growth mindset. Ya, Nanti kita akan pelajari 3 hal. Sebenarnya aspek growth mindset ini banyak, tapi kita akan angkat 3 hal deh malam hari ini. 1, bagaimana parents merespon ketika anak membuat kesalahan. 2, apakah parents ini fokus kepada hasil atau fokus kepada proses? Ya, karena itu membentuk growth mindset dan fixed mindset. Kemudian yang ketiga, apa sih yang anak-anak lihat pada orang tuanya dalam hal mindset orang tuanya sendiri? Apakah orang tuanya mencontohkan fixed mindset atau mencontohkan growth mindset? Sebenarnya itu yang paling penting. Oke? Ya. Oke. Tapi sebelum kita bagiin contohnya, Miss, sebelum kita strategi, kita jawab beberapa pertanyaan dulu kali ya, Miss. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Untuk parents yang lain, boleh ketikkan lagi pertanyaannya ya. Ada beberapa pertanyaan dari Bu Anissa. Apakah tim Brevi mengalami kesulitan dalam asesmen via online? Ini langsung saya jawab aja. Tidak, Bu Anissa ya. Asesmen kita bisa dilakukan secara online untuk anak usia 7 tahun ke atas. Untuk di bawah 7 tahun kita lakukannya memang masih offline. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Kartika. Ini tadi berhubungan nih dengan yang barusan Miss baru sebutkan. Saya mau bertanya, jika orang tua fixed mindset, apakah karakter anak kemungkinan besar menjadi fixed mindset juga? Mungkin bisa dielaborasi sedikit ya, Miss. Iya sih, unfortunately saya pengen bilang, tapi memang biasanya begitu. Kalau orang tuanya fixed mindset juga, otomatis komentar-komentar atau pandangan yang ditransferkan secara langsung atau tidak langsung kepada anak, bisa jadi anak menangkapnya begitu juga, gitu. Kecuali misalnya orang tuanya tuh ada 2 kan, jadi dia dipengaruhi oleh 2 orang. Yang satu mungkin agak fixed mindset, yang satu ada growth mindset-nya. Terus ketika dia mulai bersekolah, di sekolah dia ketemu sama eksternal, selain orang tua ada guru, ada teman, dan kebetulan memberikan pengaruh growth mindset ke dia. Jadi akhirnya akan menjadi akumulasi lah. Jadi tidak separah itu tergantung dari siapa yang mempengaruhi dia. Tapi yes, kalau ditanya kalau orang tuanya fixed mindset dua-duanya, apakah anaknya jadi fixed mindset? Ada kemungkinan besar. Kemungkinan besar ya, Miss. Karena mindset orang tuanya pastinya akan mempengaruhi cara orang tuanya ngomong, cara orang tuanya berperilaku, dan anak-anak nyontohnya dari situ gitu ya, Miss. Ya, betul. Iya. Oke, Miss. Ya. Dan ya kadang-kadang soalnya kita nggak sadar anak-anak itu kan mengcopy banget ya. Kadang-kadang kita nggak sadar, cuma komentar-komentar kecil yang kita nggak lagi bermaksud ngajarin anak, tapi mungkin ke sesama pasangan aja gitu kan. Itu kan susah, itu gue dari dulu susah banget misalnya gitu kan. Begitu gue gini, gue udah nggak coba lagi. Itu anak dengerin itu ya dia nangkep gitu bahwa oh ya susah udah nggak coba lagi. Oh oke, susah nggak coba lagi gitu. Jadi hati-hati pada saat ngobrol and making comments di depan anak-anak. Yes, benar banget, Miss. Oke, so pertanyaan lainnya lebih kurang sama sih, Miss ya. Mungkin kita bisa langsung bagi tips dulu kali ya, sambil nunggu pertanyaan yang lain ya. Ya. Nih ada pertanyaan bagaimana cara melatih orang tua agar punya growth mindset. Nah, nanti kita nih di strategi kan. Ya. Oke, kita masuk ke strategi ya. Ya. Oke.
Nah, kita mau sharing strategi nih. Tapi paling enaknya kalau growth mindset, fixed mindset tuh enaknya tuh langsung dilihat prakteknya ya, dicontohin prakteknya ya. Jadi malam hari ini di sesi ini kita main-main, kita role play supaya parents benar-benar bisa ngelihat contohnya tuh kayak gimana sih bedanya fixed mindset sama growth mindset parenting atau komentar yang kita berikan, ya kan? Nah, saya ingin nanti saya memberikan contoh situasi. Ya, kemudian saya minta Miss Nancy memainkan peran fixed mindset. Bisa kan Miss Nancy, kan kita kan punya fixed mindset sebelum kita bertobat. Betul. Kemudian Mr. Irfan mencontohkan perannya sebagai growth mindset. Ya kan? Ya, oke. Nah, nanti saya berikan situasi. Mulai dari satu aspek, yaitu aspek mengenai ketika anak melakukan kesalahan atau membuat kesalahan. Oke? Listen, this is the situation. Mainan mobil-mobilan rusak. Padahal itu mainan mahal banget belinya. Terus ibu bilang, tunggu ayah pulang, nanti ayah benerin. Ya kan? Terus anaknya bilang, enggak lah, aku mau benerin sendiri, aku mau nyoba. Gitu. Ibunya kan khawatir, mahal loh, nanti kamu nyoba malah berantakan semua, malah nggak bisa diperbaiki, itu kan mahal. Jadi ibu sangat khawatir, ya. Nah, tapi anaknya ngotot, namanya juga anak-anak. Ambillah dia obeng, mulai kutak-katik sendiri, beneran aja. Mulai tuh parts-parts kecil-kecil mulai berceceran di mana-mana. Ibu udah kesel banget lihatnya. Oke, kira-kira fixed mindset atau komentar fixed mindset nih, kayak apa, Miss Nancy? Nah, kan bongkar-bongkar, padahal nggak tahu apa yang kamu lakukan, lihat apa hasilnya. Makanya next time kalau nggak yakin, mendingan jangan coba-coba. Ya. Oke. Udah cukup fixed mindset belum? Ya, itu kayak kebanyakan kita responnya gitu ya, misalnya pasang aja ya. Maksud hati sih baik ya. Yang lebih sadis. Oh iya, lebih sadis ya, Miss, silakan. Tuh kan, rusak beneran, nggak usah minta beli lagi. Kamu ganti sama tabungan kamu. Ya. Oke. Sekarang saya coba yang growth mindset-nya. Yang growth mindset gimana, Mr. Irfan? Growth mindset. Growth mindset-nya ya. Oke, ini kan ceritanya udah kejadian, ini sudah rusak. Kejadiannya udah rusak. Ya. I think first of all kita mau cari tahu dulu apakah mainannya rusaknya masih bisa dibenerin atau memang udah rusak, udah keterusan rusak gitu kan. Kalau yang masih ada waktu untuk dibenerin, I think pertama kali yang saya akan lakukan adalah ajak anaknya ngomong dulu, nggak langsung di situ langsung kita ngomong panjang lebar gitu, itu akan karena waktu ngerusak juga satu anaknya mungkin kaget gitu kan, dia juga shock sebetulnya itu mainannya tambah rusak gitu kan. So mungkin bisa oke, yuk mainannya udah rusak lagi nih, sini kita ngobrol dulu gitu kan, diajak duduk. Oke, sekarang mainnya udah rusak ya, bener ya mainnya rusak ya, tadi padahal ceritanya kan ibunya ya, tadi ibu kan udah bilang sebaiknya nunggu papa dulu karena kayaknya kamu belum bisa benerinnya. Nah sekarang mainnya udah rusak nih, gimana, rusaknya masih bisa kita benerin lagi nggak? Kalau memang ternyata bisa gitu, saya tahu bahwa itu bisa gitu kan, oke yuk kayaknya masih bisa deh, yuk kita coba, kita lihat dulu kira-kira bagian mana yang kamu bisa benerin sendiri, bagian mana yang kita bisa pinggirin, nanti kita harus tetap tunggu ayah karena ibu sendiri juga nggak tahu cara benerinnya. Gitu. And then ya kalau memang ada bagian yang bisa dibenerin ya kita benerin sebisanya, gitu kan, kita tunjukin ke anak-anak bahwa ya memang ada hal yang bisa kita lakukan, ada hal yang memang masih butuh bantuan orang lain, and that's okay. Ya. Gitu. Gimana Miss? Ada yang mau ditambahin? Oke sih, tapi sebelumnya itu rewind. Step pertama tuh kayaknya untuk bisa ngomong seperti itu, mesti tarik nafas, buang nafas 10 kali. Baru ngomong. Ya benar tadi karena saya ngasih contoh lebih mudah kedengarannya ya. Kalau di real life enggak. Gitu ya. I think ini kebetulan salah satu pengalaman pribadi saya juga sih, maksudnya enggak dalam I think few months ago ya. Situasinya agak berbeda sedikit. It was about something about masakan kayaknya. Anak saya mau masak, saya nggak tahu masakannya gimana, masaknya akhirnya dia coba-coba gitu, akhirnya semuanya tumpah dan
dan berantakan gitu. So ya pengalaman cara-cara ngomong yang sama saya terapkan. Of course konteksnya sedikit berbeda gitu. Saya juga nggak tahu masak, so saya cuma jelasin aja ke dia bahwa ada yang bisa saya bantu, ada yang memang kita nggak bisa bantu, dan memang itu akan salah gitu, karena memang kita sama-sama nggak tahu. Kamu nggak tahu, ya saya juga nggak tahu gitu kan. I like that dari situ saya observe beberapa kali. Sama sih anak saya ingat ya, dia ingat kalau ada beberapa masakan yang itu bisa sama ayah, ada beberapa masakan yang saya harus nungguin mamahnya karena itu yang tahu gitu, ada beberapa yang dia akan coba sendiri gitu, dia tetap akan coba sendiri gitu. Ada yang kemarin yang dia nyumpahin gula apa segala macam, dia belajar oke ini gimana caranya supaya saya nggak nyumpahin lagi, jadi dia nggak menarik diri dari yang namanya memasak itu. So I think it could work. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit dari apa yang tadi pengalamannya Mr. Irfan ya. Basically yang poin yang kita mau ajarkan adalah ada beberapa hal yang kamu perlu tunggu, ada beberapa hal yang ya kamu bisa coba sendiri seperti itu. So mungkin dalam hal balik ke case-nya tadi mobil rusak, oke, ini mobilnya sekarang udah rusak ya, mainannya udah rusak ya. Ya udah rusak. Oke. Mama lihat kamu pengen cobain ya tadi ya, mau coba-coba perbaiki sendiri ya. Bagus yang kamu mau coba-coba sendiri. Untuk beberapa hal ada baiknya kita tunggu papa gitu. Ya, benar. And I think aspek yang keduanya adalah apa yang terjadi ketika udah buat kesalahan kan, Miss? Iya. Kita nggak stop ini sih, jadi tuh kan jadinya rusak gitu. Jadi kita buang semuanya gitu kan. Jadi anaknya kan lihat, oh ya udah kalau rusak ya udah gitu kan. Kita ajak dia untuk duduk lagi. Ya udah yuk kita benerin yang bisa dibenerin. Kalau ada yang kamu nggak bisa benerin ya nggak apa-apa. Sometimes you will make mistake that you need other people. It's fine. Ya. Gitu kan ya. Tahu bapaknya pulang, papanya ternyata in the fixed mindset. Sama juga ya. Dia beli lagi anaknya. Aduh rusak, udah beli yang baru aja, gitu kan, nggak usah diperbaiki. Oh ya, itu sering ya tanpa kita sadari kan ya, karena aduh nggak mau ribet, udah beli baru aja. Iya betul. Sebenarnya itu normal aja, itu mungkin akan terjadi sama saya. Tapi ringkes akan begitu udah pakai nangis lagi, udahlah beli aja yang baru. Apalagi kalau bukan barang mahal. Udah pusing. Tapi jangan ngomong kayak gitu depan anaknya. Iya. Bilang dulu, masih bisa diperbaiki nggak? Coba dulu. Padahal dalam hati, udahlah beli baru gitu. Biarin aja coba dulu gitu. Terus pura-pura aja utak-atik dulu, pura-pura berusaha gitu. Iya. Itu adalah sikap yang mau kita ajarin kan. Betul. Nah ini kan contoh yang tadi salah satunya ya, Miss. Mencontohkan ya. Iya, gitu. Jadi itu ya ketika melakukan kesalahan. Atau bahkan sometimes kita beneran membiarkan karena di situ itu bisa jadi sebuah pelajaran setelah itu. Because they learn from mistakes. Anak-anak belajar dari membuat kesalahan itu, gitu. Nah, salah kalau habis membuat kesalahan kita nggak duduk, kita nggak briefing, kita nggak kasih tahu, ya itu nggak membentuk growth mindset. Tapi sometimes memang kita lihat ini resikonya nggak tinggi, kalaupun salah, paling jeleknya segini, biarkan mereka lakukan, setelah itu kita briefing, kita feedback. Karena lewat situ dia belajar. Itu yang paling sulit sih untuk parents ya, Miss Iren dan Mr. Irfan. Itu membiarkan anaknya berbuat kesalahan dan menahan diri dari mengkoreksi. Ya, itu yang susah ya. Jadi memang parents-nya yang perlu belajar. Oke. Next, situasi kedua. Ready? Nah, ini dalam hal ini adalah kita mau mengecek nih orang tua ini fokus kepada hasil atau fokus kepada proses. Situasi 2. Anak sedang main Lego. Terus dia berusaha nih membuat pesawat-pesawatan sesuai instruksi Legonya. Tapi ini tuh udah kali keempat dia mesti bikin pesawat yang sama, masih aja minta ditemenin, masih minta dibantuin, padahal sudah keempat kali. Ya, yang paling repot kan setiap kali mau bikin minta ditemenin dan lain-lain. Kan ibunya lagi sibuk ya, dan lagi ini udah keempat kali loh. Right? Oke, fixed mindset comment. Apa? Kamu masih perlu ditemenin. Ini tuh udah 4 kali loh. Waktu itu kemarin Mama tunjukin kamu belum inget-inget juga caranya. Udah, nggak usah main lagi kalau masih bantu-bantuan gitu. Mami sibuk. Kalau Mama terus yang bantuin kamu bikin, nanti kamu kapan bisanya? Gitu.
Oke. Itu fokus kepada hasil. Ya. Sekarang Ini actually ini contoh ini mengingatkan saya dengan satu quote di growth mindset ya, Miss. Don't do it for me, do it with me, katanya ya. Jadi kalau misalnya dari sisi growth mindset, ya tentunya kita mau ajak anaknya untuk oke, yuk, kamu kan kayaknya udah buat berapa kali ya kemarin ya, udah bikin 4 kali, tapi kayaknya masih belum ingat nih cara ngelakuinnya. Gitu kan, kita pakai kata-kata belum di situ supaya anaknya tahu bahwa ini cuma karena belum ingat aja. Gitu. Yuk, coba sekarang kita lihat stepnya apa aja, bagian mana yang kira-kira kamu mau coba sendiri, bagian mana yang nanti mama atau papa masih butuh bantu, masih perlu bantu. Gitu. Jadi kita breakdown untuk anaknya, kita ajak dia untuk melihat bahwa bikin pesawat ini tuh ada banyak prosesnya dan ada yang kamu bisa mulai coba lakuin sendiri. Dan nanti pelan-pelan dia lakuin lebih banyak stepnya. Along the way kita selalu bilang oke, udah berhasil tuh ternyata step 1-nya itu kan kamu udah coba sendiri ya dan ternyata udah bisa. Oke, step 2 sekarang gimana? Mau coba sendiri nggak? Gitu kan? Atau misalnya ternyata masih coba sendiri juga berhasil, tapi ternyata step ke-3 atau step ke-4 ternyata benar-benar nggak bisa. Oh ya udah nggak apa-apa. Step ke-4-nya kayaknya memang masih susah. Yang ini papa bantu nggak apa-apa. Ya. Jadi mungkin saya pikir step ke-4 kali ke-4 ini ketika melakukan kita encourage dia untuk kamu coba dulu yang kamu bisa sampai di mana, kemudian if you don't know baru tanya step in. Ya. Nah, acknowledge bahwa kemarin kali ke-3, kemarin waktu bikin kamu baru bisa sampai ke baling-balingnya, sekarang udah sampai bisa rodanya loh. Jadi fokus on the process. Ada sedikit kemajuan yang dia bisa, memang dia belum bisa nyelesain semuanya. Ada sedikit kemajuan yang dia bisa, itu yang kita pinpoint. Yeah. Ya, oh sekarang udah bisa nih bikin rodanya sendiri nih, sampai roda udah bisa nih gitu. Jadi dia bisa merasa bahwa iya ya, I'm also making progress. That's where we focus on the process, bukan pada hasil gitu. Betul. Kalau pada hasil kita cuman akan melihatnya begini. Oh dia belum bisa bikin pesawatnya. Titik. Karena kita banyak proses-proses kecil yang dia udah bisa ya mesti waktu bikin pesawatnya itu gitu kan ya. Padahal kalau kita fokus di proses, kita bisa melihat increments ya, kenaikan progres kecil yang bisa kita acknowledge, sehingga growth mindset-nya anak juga jadi belajar bahwa dia harus fokus kepada kemajuan, bukan hanya hasil gitu. Ya, bukan hanya bisa atau nggak bisa gitu. Ya, bisa jadi pesawat sendiri atau nggak bisa titik. Right? Fokus kepada hasil. Oke, next, situasi ketiga. Ini modelingnya mamanya sendiri. Anak lagi asik nih main game, dan ia sangat tertarik, terus berusaha, mau naik level, karena dia seru banget nih gamenya, senang banget. Gamenya itu ternyata adalah game Tetris, tapi Tetris yang terbaru, yang seru-seru itu loh. Ya. Kemudian saking dia seneng, dia tuh pengen ngajak mamanya main bersama. Jadi ngajak-ngajak terus, yuk mama coba gitu. Akhirnya suatu hari mama bilang ya udah luangin waktu deh mau main sama-sama. Mama luangin waktu, duduk. Ternyata pas mamanya nyoba, susah ya. Ternyata tuh susah, mesti nyocokin tangan, tanda panah, rubah-rubah, terus sama Tetrisnya tuh ternyata susah, mesti cepet-cepet gitu. Aduh, udah mulai nih mama. 10 menit coba, belum juga bisa menguasai, gagal terus. Nah, after 10 minutes, what would be the mom say? Fixed mindset. Oke. Aduh, ini saya susah nih, Miss. Kalau saya bawaannya pengen main terus. Oke. Gantian kasih contoh fixed mindset kalau gitu. In that situation gitu ya. Oke, saya bisa. Aduh, ini susah banget ya. Dulu waktu mama main ini nggak kayak gini nih, nggak secanggih ini. Sekarang mama udah tua, udah nggak bisa, susah. Ya, kamu main sendiri aja. Gitu. Lain faktor U. Oke, itu juga fixed mindset, yes. Oke, kalau growth mindset-nya, again tergantung dari, I think I would say tergantung usia anaknya ya. Misalnya anaknya udah agak gedean gitu, dan mungkin bisa dicoba adalah, oke, itu susah banget loh, mama udah nyobain dari tadi kayak masih susah juga. Kamu bisa jadi mama nggak? Ini bagian ini gimana caranya?
Gitu, dia mau demonstrating sama anaknya bahwa ya you can ask for help gitu kan, it's okay kalau emang nggak tahu ya you can ask for help gitu kan. Or another thing, zaman sekarang hampir semua game ada tutorialnya gitu. Jadi ini susah nih, susah, bentar, mama kayaknya masih belum bisa nih, masih agak susah. Bentar ya, mama cari dulu tutorialnya di YouTube, gitu kan. Kita demonstrasiin ke anak-anak bahwa sometimes you don't know the answer, Google it. Semuanya ada di Google jawabannya, gitu ya. Cari tahu. Jadi kita cari tahu, betul. Sampai bisa, gitu kan. Ya. Betul banget. That would be it. Ya. Jadi anak-anak tuh ngelihat apa yang kita lakukan ketika kita sendiri nih setiap hari menemui kesulitan atau hambatan, komentar kita tuh apa sih? Kita nggak sadar bahwa mereka ada di sekitar kita, jadi kita berkomentar aja, aduh kok paling nggak bisa ini, males gitu. Dengar juga gitu, oh ya begitu ya, gitu kalau males atau nggak bisa. So I say, kalau kita aware bahwa yang kita sedang bangun adalah mindset, walaupun kadang kita males dan nggak mau berusaha, aturlah komentar kita supaya tidak memberikan contoh yang nggak pas. Iya, betul. Okay. Dan again, ini ada bagian yang susah ya, Miss. Ini bagian yang saya selalu di situ ya. Kalau saya gitu, saya main 10 menit, susah nih. Saya bilang gini, aduh ini susah banget ya, kayaknya Mami ini butuh 30 menit nih baru bisa nih. Aduh, tapi bentar nih, sebentar lagi mau masak. Nanti ya, kamu mainin dulu, Mami masak dulu, gitu kan. Nanti Mami balik lagi ya, Mami butuh 30 menit. Oke, gitu. Karena kurang lebih begitu. Tapi I wouldn't say susah, nggak usah, gitu. Udah tua, nggak bisa, gitu-gitu. So I won't say that, but I will say, okay, besok Mami coba lagi. Besok Mami mau coba lagi. Right? So introducing that. Ya, gitu ya. Oke, semoga berguna ya para parents 3 contoh yang tadi gitu ya. I think benar banget tadi kata Michelle, kita perlu aware banget untuk memperhatikan apa yang kita komentarin, hasil atau usahanya anak, apa yang kita ucapkan ketika mereka gagal atau bahkan ketika mereka berhasil ya, kita apa yang kita puji gitu kan, bagian apa yang kita puji. Dan yang paling penting, I think yang paling penting tapi juga paling challenging untuk orang tua adalah memastikan bahwa perilakunya kita sendiri gitu ya, atau cara kita bereaksi terhadap sesuatu yang susah sudah menunjukkan growth mindset untuk anak-anak bisa copy nantinya. Ya. Gitu ya. I think saya mau tambahkan satu, bahwa it's okay untuk bilang, aduh ini susah ya, nggak apa-apa, don't deny bahwa aduh ini susah ya, it's okay to say that karena memang itu susah. Tetapi ini susah, but you know what, kita bisa cari tahu, kita bisa pelajarin, kita bisa latihan, nggak apa-apa, step by step. Kita bisa balik lagi. Pokoknya sampai kita bisa. Kalau susah nggak apa-apa, yang penting kita berusaha. And then show it, jangan cuma ngomong, tunjukin. Lakukan bersama-sama. Itu sih yang penting. That will change. Akhirnya ketika itu menjadi pola, that will change the mindset. Nah. Actually, that's a very good point banget. Dari pengalaman kita sendiri di BrainFit, banyak aktivitas kita yang challenging untuk beberapa anak-anak gitu ya. Ada power yang besar sekali ketika kita berani mengakui kepada anak-anak bahwa ini memang susah. Gitu. I think naturalnya kita sebagai orang tua bawaannya pengen bilang selalu, enggak, ini nggak susah, kamu coba dulu deh, pasti bisa gitu kan. Itu selalu yang kita sebutin duluan gitu. Dan itu justru maksudnya kita baik, tapi untuk anak-anak banyak yang membuat frustasi justru karena mereka udah coba dan masih susah gitu kan. Semakin sering kita bilang itu nggak susah, semakin frustrasi. Dan ketika kita coba untuk bilang, iya benar, mama tahu ini susah, papa tahu ini susah, tapi yuk kita cari jalan keluarnya. Itu benar-benar membuat anak-anak merasa dimengertiin gitu ya, bahwa ya memang benar ini susah, bukan cuma saya yang merasa susah. Dan kita cari solusinya. Mungkin satu food for thought ya, pemikiran Ibu Bapak. Pada saat kita lihat anak menghadapi kesusahan, we need to let them know juga bahwa yang namanya kalau ketemu susah, itu sebetulnya the threshold of growth. Karena coba deh pikirkan, kalau kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita dan kita tuh berhasil banget, maksudnya rasanya kayak gampang, actually we're not really growing, karena skill kita sudah melebihi si challenge aktivitas tersebut. So actually menghadapi susah itu adalah disitulah kita berkembang gitu. Jadi nggak apa-apa banget kita bilang susah. Betul. Yes. Oke, thank you, Mrs. Sudah jam 8:30, I think we should close the session ya. Nggak berasa tadi ngobrolnya. Hopefully informasinya berguna ya untuk Ibu dan Bapak. Miss Nancy mungkin mau share ya event kita yang berikutnya ya, Miss? Iya, ini untuk
Brain Fit Talk. Topik kita untuk 2 minggu mendatang ya, 2 minggu mendatang itu ada di hari Selasa 8 Maret. Membimbing anak yang temperamental dan memberontak. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang mengenai ini. Saya suka banget ya gambarnya. No. Lalu ini adalah topik 2 minggu setelahnya, yaitu pada tanggal 22 Maret, Selasa malam juga, mengapa anak malas menulis. Ya. Ini banyak banget nih, Miss. Iya. Nah, ini khusus dia. bagian menulis gitu ya. Khusus banget bagian menulis. Ya, ini menjadi tanda tanya kayak misteri sih semua parents. Sebenarnya dia bisa menulis, tapi kenapa sih males banget gitu. Ya. Oke, itu dia Mr. Ivan dan Mr. Ren topiknya kita. Thank you, Miss Nancy. Yang mendatang. Iya. Oke, ya benar Bapak. So, again, hopefully informasi yang kita bagikan berguna, tipsnya berguna ya. Nanti saya kembalikan lagi ke info session yang tadi sempat dibagikan oleh Miss Iren. Ini adalah free untuk semua orang tua bisa hadir dan belajar lebih jauh lagi mengenai bagaimana asesmen kita bisa kita gunakan untuk mengukur kemampuan otak anak termasuk si growth mindset-nya tadi. Ya, dari situ mungkin orang tua bisa punya informasi yang lebih detail mengenai apa yang menjadi kendala anaknya, apakah memang perilakunya, karakternya, atau ada faktor-faktor lain misalnya, gitu ya. Nanti di sini kita juga akan bagikan informasi mengenai cara kerja otak anak-anak, gitu ya, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kinerjanya lewat brain training. Ya, brain training kita semuanya bentuknya seperti aktivitas, tidak ada seperti belajarnya sama sekali. As you can see dari foto-foto ini ya, ini anak-anak yang lagi brain training di rumah secara online ya, gitu. So, ini informasinya. Silahkan di-scan QR code-nya atau ada link-nya juga di chat. Ya, sudah muncul sekarang link-nya di chat ya. Gitu. Dan untuk orang tua yang hadir di sana nanti akan ada gift certificate yang menunggu, namanya 250.000 untuk bisa digunakan, bisa dapat diskon tambahan di asesmennya atau bahkan di program yang orang tua yang coba. Gitu ya. So, yes, I think that will be all. Mrs. Ya, untuk orang tua yang tadi mungkin ada yang kelewatan informasinya, jangan khawatir, sesi ini akan kita upload di YouTube channelnya BrainFit Indonesia dalam waktu beberapa hari ke depan. Begitu juga dengan episode-episode sebelumnya, semuanya ada di YouTube channelnya BrainFit Indonesia. Silahkan bisa di-search, kemudian ditonton episode-episode sebelumnya, mungkin ada judul yang relevan untuk orang tua. Ya. Boleh di-share videonya juga. Gitu ya. So, yes, mari kita pamitan. Mrs. Stay safe semuanya. Selamat malam. Sampai bertemu. Semoga berlangsungan. Stay safe.